Bapak Ibu sekalian, kini tibalah saatnya kita akan dengarkan sharing firman Tuhan yang akan mengambil tema menjadi satu di dalam Kristus yang akan dibawakan oleh Pastor Peruntungan Girsang. Waktu dan kesempatan dipersilakan Bro Girsang. Ya, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Selamat pagi dan sampai berjumpa di pagi hari ini. Sahabat-sahabat sekalian. Dan salam sehat. Dan terima kasih pada pagi hari ini kita ketemu kembali. Oke, kita akan tampilkan slide-nya ya. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan sharingkan satu tema dengan topik menjadi satu dalam Kristus. Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke situ kita lihat pengertian ya. Nah, di sini topik kita kan tadi menjadi satu dalam Kristus. Nah, tentu kita mau melihat pengertian. Pengertian di sini kita bicara menjadi satu. Menjadi satu artinya menyatu atau manunggal sehingga tak terpisahkan. Jadi menjadi satu itu adalah bercerita manunggal ya, sehingga tak terpisahkan. 2, menjadi satu bisa mengandung makna segambar dan serupa sesuai dengan goal dari Tuhan, yaitu Kejadian 1 ayat 26. Artinya, kalau kita sudah bicara menjadi satu dengan Kristus, artinya apa? Kejadian 1 ayat 26 telah digenapi. Kemudian, menjadi satu dengan Kristus, artinya apa? Kita itu sudah kudus. Kita tak bercacat celah. Maka kita bisa bersatu dengan Kristus. Ya, kalau kita bercacat celah atau tak kudus, nggak bisa, karena kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh darah Kristus. Ya, goal. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, kata kita di sini banyak orang mengartikan ini Allah yang Tritunggal. Kemudian ada pembicara lain berbicara kata kita ini diartikan malaikat atau majelis musyawarah Tuhan. Tapi nanti kita mau berbicara yang berbeda. Berbeda bukan berarti kita ngarang-ngarang, tapi ini pemahaman dari konteks ayat Alkitab. Ya, konteksnya, sesuai konteksnya. Nah, ayat 27 katakan, mari kita supaya kita nanti ngerti kata kita ya, saudara-saudara. Supaya kita dapat ini kata kita, mari kita ikuti Uraian atau penjelasan berikut ini. Di sini dikatakan, maka ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi ingat, manusia diciptakan menurut gambarnya Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, diciptakannya mereka. Nah, Efesus 1 ayat 4 menegaskan kepada kita semua. Sebab di dalam dia, yaitu di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, ya Allah sudah memilih kita. Ya, sudah memilih kita. Ya. Untuk apa? Supaya kita kudus. Jadi manusia itu direncanakan dari awalnya kudus oleh Tuhan dan tak bercacat di hadapannya. Jadi itu adalah goal dari Tuhan, bahwa kita kudus dan tak bercacat celah. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, 3. Kita berbicara bayangan. Adam adalah bayangan. Penggenapannya ialah Kristus. Hawa adalah sang mempelai. Ya, Hawa itu mempelai. Jadi kalau Hawa itu pasangannya sama Adam, Kristus itu pasangannya mempelai, yaitu orang percaya. Ya, jadi itu. Ini apa korelasinya ya sahabat-sahabat sekalian? Nah, maka Kejadian 2 ayat 21 sampai 24 ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Jadi Adam dibuat dari tanah. Jadi karena udah diciptakan laki-laki dan perempuan, maka Tuhan menindaklanjuti menjadi tindakan nyata.
Ya, dari walaupun ini bayangan ya, dia ceritakan bayangan. Nah, maka manusia Adam yang dibuat dari tanah itu, manusia itu tidur nyenyak. Ya, Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Nah, ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Nah, lalu menutupnya dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Ya, dia seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi Hawa itu sebenarnya adalah satu dengan Kristus, tapi dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari Adam. Namanya Hawa, yaitu mempelainya namanya Hawa. Ya. Nah, kemudian ayat 24. Sebab itu, ya ini antara Hawa dan Adam dan Hawa ya. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, keduanya menjadi satu daging, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, ya menjadi satu. Tadi Hawa dikeluarkan dari Adam. Ya. Itu pasangannya. Nah, sekarang poin 4A. Kita sebagai mempelai Kristus, ya orang percaya sebagai mempelai Kristus. Saya kira nggak ada orang yang membantah ini ya. Nah, Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 berkata, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Ya, jadi ini waktu itu tahun 30 Masehi ya, Yesus ngomong ini. Jadi waktu itu di bait suci Allah di Yerusalem ada bait suci. Ya. Dia katakan, rombak bait suci ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya, tentang bait suci. Maka ayat 20, lalu kata orang Yahudi, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Nah, mereka mengejek, ya kira-kira gitu ya, mengejek Yesus. Maka jawab Yesus di ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya ialah apa? Bait Allah ialah apa? Tubuhnya sendiri. Nah, ini harus kita tangkap ini. Yang dibangkitkan adalah bait tubuhnya sendiri, yaitu bait suci yang baru. Bait Allah yang baru, yaitu tubuhnya sendiri. Nah, di 1 Petrus 1 ayat 3, dengan kebangkitan Yesus ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita. Ya, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, ini tadi Adam dibuat tidur, dari rusuknya diambil dijadikan Hawa. Sekarang Yesus mati, ya, dia bangkit, ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita. Jadi dari Yesus itu telah dilahirkan. Kita dilahirkan. Tapi ini bukan keluar ya, ini bukan keluar. Ini bukan keluar. Kita dilahirkannya nggak keluar. Kita dilahirkannya ke dalam Kristus. Kita di dalam Kristus itu. Ya, nah ini bedanya di situ. Telah dilahirkan, ya. Telah melahirkan kita oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, di Efesus 2 ayat 10 katakan begini. Kita, umat manusia ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Diciptakan dalam Kristus. Jadi kita lahir baru itu di dalam Kristus. Kalau tadi Hawa ditarik keluar, kita diciptakannya di dalam Kristus itulah. Kita diciptakan menjadi lahir baru di dalam Dia. Kita kudus pun di dalam Kristus itu, gitu. Ya, jadi kita inilah yang lahir baru ini, manusia lahir baru kita, jiwa kita yang sudah selamat itu, manusia rohani kita, manusia rohani kita itu yang telah menggunakan tubuh rohani, ya.
tubuh rohani di dalam the glorious body Kristus. Ya, kita ada di dalam itu. Nah, makanya yang katanya tadi bangkit pada hari yang ketiga tubuhnya sendiri, nah itu tidak lain adalah tubuh Kristus. Ya, sang mempelai. Nah, kitalah ya mempelai dari Kristus. Jadi kita ini adalah mempelainya Kristus, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Jadi kitalah mempelainya Kristus. Nah, coba kita baca lagi. Ya, ini sama ya, Yohanes 19 sampai 21 sama. Kemudian ini. Nah, di dalam Dia, ini di Efesus ya, teman-teman sekalian. Ini Efesus 2. Ya, ayat 21 dan 22 ini ya. Efesus 2 ayat 21 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi di dalam Kristus kita tersusun rapi menjadi bait yang kudus di dalam Kristus, saudaraku, di dalam Tuhan. Nah, ayat 22. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga turut dibangunkan menjadi apa? Tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kalau Adam kita berbicara yang fisik, kalau berbicara dengan Kristus, kita sudah berbicara hal yang rohani, sahabat-sahabat sekalian. Bapak, Ibu, Saudaraku, supaya tidak salah. Jadi kita ada berbicara hal fisik, yaitu tentang daging, yang manusia Adamik, ya. Baru kita berbicara manusia Kristus yang dari atas, kita berbicara hal-hal yang rohani, sahabat-sahabat sekalian. Jadi maka di dalam Dia, di dalam Kristus, ya kamu juga turut dibangun menjadi apa? Tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Di dalam roh. Nah, 5, menjadi satu manusia baru. Ya, suka tidak suka, saudara dan saya, baik orang Yahudi maupun bangsa-bangsa yang lain, ya, telah menjadi satu manusia baru, ya. Efesus 2 ayat 15 menegaskan, sebab dengan matinya, ya, Yesus Kristus, ya, matinya Dia sebagai manusia, Kristus Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya. Keduanya ini ya baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi ini di dalam dirinya. Tapi kalau Adam tadi ditarik dari Adam dikeluarkan Hawa, nah kita ini menjadi manusia baru itu di dalam Kristus itu. Ya, di dalam Kristus itu. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kita yang dulunya bangsa Yahudi itu begitu tertekan oleh hukum Taurat, ya satu aja gagal nggak bisa dari 613, maka begitu Kristus turun, Dia telah menggenapi hukum Taurat. Waktu Dia mati di kayu salib tetelestai, maka orang percaya lahir menjadi manusia baru di dalam Kristus, ya saudara. Lahir di dalam Kristus itu, ya saudaraku. Lahir di dalam Kristus, ya. Jadi lahir di dalam Kristus. Ya. Nah, inilah kita telah memiliki apa? Damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Nah, 6a. Kristus sebagai kepala. Ya, sebagai kepala tubuh atau kepala dari jemaat. Ya, saudaraku, kepala jemaat. Itulah Kristus sebagai kepala jemaat. Matius 8 ayat 20 atau Lukas 9 ayat 58 berkata, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi apa? Anak manusia, yaitu Yesus Kristus, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kerinduan Tuhan, kerinduan Allah, yaitu Kristus Yesus adalah apa? Bersatu dengan mempelainya seperti Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa bersatu, ya. Nah, Yesus juga sama, Yesus Kristus juga sama.
Dia ingin menciptakan ya manusia itu segambar dan serupa dengan dia di dalam dirinya. Di dalam Sang Kristus dia ciptakan manusia segambar dan serupa dia untuk apa? Menjadi mempelainya, bersatu dengan dia. Ya, bersatu dengan Kristus. Nah, ini ya. Ini. Jadi dia ingin meletakkan kepalanya. Orang percaya sebagai jemaatnya. Kristus sebagai kepala gereja, kepala jemaat. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala dari istri, ya, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, ya. Jadi tadi kalau suami istri dalam manusia itu menjadi satu daging, ya, maka Yesus dengan mempelainya juga menjadi satu roh, sahabat-sahabat sekalian, ya. Nah, jadi dialah yang menyelamatkan tubuh. Kristuslah yang menyelamatkan tubuh karena dia kepala. Ya, saudaraku sekalian. Ini dahsyat sekali sahabat-sahabat sekalian. Nah, Kristus sebagai kepala, ya, kepala jemaat atau kepala tubuh, ya. Nah, di sini Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi kita telah dipanggil menjadi satu tubuh sahabat-sahabat sekalian. Dan bersyukurlah, marilah kita bersyukur sahabat-sahabat sekalian. Karena kita pada seogiannya baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, apapun suku bangsa kita, siapapun mama papa kita, kita semua telah menjadi satu tubuh di dalam Kristus, saudaraku sekalian. Nah, inilah kita disebut Yerusalem baru karena kita adalah para pemenang yang disebut nanti soko guru yang tidak keluar lagi dari bait suci Allah, dari tubuhnya. Ya, nama kita telah dibuat nama baru yaitu Yerusalem baru. Jadi ini sesuai dengan Wahyu 3 ayat 12. Nah, maka di Efesus 1 ayat 10 dikatakan, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, saudara-saudara sekalian, mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Jadi, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, semuanya menjadi bagian dari Kristus. Kristus sebagai kepala, sahabat-sahabat sekalian, ya. Kristus sebagai kepala, ya. Nah, Kolose 1 ayat 18. Ialah Kristuslah, ya, sebagai kepala, yaitu kepala apa? Kepala dari jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi Kristuslah, ya, yang utama dalam segala sesuatu. Maka kita telah berkumpul di satu komunitas namanya Christ Center Ministry. Jadi pelayanan kita ini adalah berfokuskan kepada Kristus, sahabat-sahabat sekalian. Nah, bahkan ya kita disebut apa? Menjadi satu roh dengan Kristus. Ya, 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi, nah ini tetapi, ini kalau kita mengerti, kita akan mengalami ini. Kita akan happiness dalam hidup kita kalau kita ngerti. Kalau kita nggak ngerti, ya kita nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa. Ya biasa-biasa aja kita, karena kita tidak mengerti. Ya, maka kita harus mengerti. Nah, jadi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi siapa yang sadar, maka dia akan memiliki relasi dalam roh dan kebenaran yang sadar. Tapi kalau yang nggak sadar, ya mereka masih doa puasa lah, itu, ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan banyak macam. Tapi waktu kita sudah sadar kita menjadi satu roh dengan Kristus, ya kita memiliki apa? Relasi dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Indah sekali ya, teman-teman sekalian, luar biasa loh. Ya, jadi kalau saudara mengerti, kita mengerti ini, hidup kita tidak ada beban yang begitu berat.
Tidak ada aturan-aturan dalam agama, ya dalam Alkitab yang membebani kita harus begitu, harus begini, nggak ada. Kita menikmati Tuhan dalam hidup kita. Ya, menikmati Tuhan, dan kita juga punya waktu diberi Tuhan untuk memberikan karya terbaik dalam hidup kita sesuai dengan apa? Talenta, sesuai dengan karunia, sesuai dengan passion yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Kira-kira begitu, saudaraku. Jadi hidup ini indah sekali. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu, katanya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya, karena Allah itu roh, saudaraku. Allah itu roh. Kristus itu adalah roh yang menghidupkan. Ya, jadi Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan ya milik kamu sendiri. Jadi kita ini sudah dibeli, sudah dibayar lunas. Kita mempelai yang sudah dibayar lunas, saudaraku. Kita bersatu dengan Dia. Dahsyat sekali, saudaraku. Kemudian di 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh, ya, dalam satu roh yaitu Roh Kristus, saudaraku. Roh siapa? Ya Roh Kristus. Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi kita satu tubuh dalam mana? Tubuh Kristus. Bukan tubuh kita, bukan. Menjadi satu tubuh dalam tubuh Kristus. Bait Allah yang bangkit pada hari yang ketiga, saudaraku. Nah, di sanalah kita berkumpul. Di dalam bait Allah yang baru, yaitu tubuh Kristus. Disitulah baik orang Yahudi, orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, semuanya bersatu di dalam tubuh Kristus. Ya, kita diberi minum satu roh, yaitu Roh Kristus. Dahsyat sekali, saudaraku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, dahsyat. 8. Nah, ini kalau kita 8, kita lihat bahwa kita sebenarnya di sini telah menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ya, segambar serupa dengan Kristus. Inilah goal di Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, tadi Adam itu adalah gambaran Kristus, Hawa adalah gambaran mempelai. Adam dan Hawa menjadi satu. Nah, Kristus dan kita menjadi satu karena kita telah segambar dan serupa dengan Kristus. Yaitu Kristus adalah Tuhan Allah yang roh, kita telah dilahirkan menjadi manusia roh, manusia baru di dalam Kristus Allah yang roh. Jadi kita sudah bersatu. Jadi kata kita itu adalah di perjanjian lama, itu adalah satu blueprint, bayangan. Dia ingin bersatu dengan mempelainya. Kata kita itu dia ingin bersatu dengan mempelainya. Gitu ya. Ingin bersatu dengan mempelainya. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah kehancuran bait suci Allah, mereka tersadarkan, ya semua mereka tersadarkan, betul orang percaya pada saat itu. Maka di Ibrani 10 ayat 9 dikatakan bahwa kedatangan Yesus ke bumi adalah untuk menghapus yang pertama dan menegakkan yang kedua, ya. Yang pertama itu adalah hukum Taurat digenapi. Bait Allah dihancurkan yang pertama. Sehingga tidak ada lagi ikatan perjanjian antara Tuhan dengan manusia yang diatur oleh hukum Taurat di dalam bait suci Allah. Sudah nggak ada. Sudah lenyap. Maka yang dibangun apa? Yang dibangkitkan apa? Yang kedua yaitu tubuh Kristus. Yaitu tubuhnya di mana manusia dengan Tuhan memiliki relasi dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah yang dibangun, yang ditegakkan yang kedua di zaman kasih karunia. Waktu setelah kehancuran bait suci Allah, mereka memahami bahwa kita telah bersatu.
Ya, itu secara de facto. Secara de jure sebetulnya waktu mati di kayu salib, bangkit, dan pencurahan Roh Kudus. Sebetulnya di situ sudah terjadi kesatuan antara Kristus dengan murid-muridnya, dengan orang percaya. Ya, maka dikatakan di sini di Ibrani 9 ayat 8 dikatakan, ya. Nah, Roh Kudus mengingatkan bahwa ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Apa itu tempat yang kudus itu belum terbuka? Yaitu bait suci Allah dalam roh orang percaya itu belum dimengerti pada saat itu, ya. Nah, waktu kemah Allah yang pertama itu hancur, waktu bait Allah di kota Yerusalem itu hancur, maka mereka sadar bahwa mereka telah bersatu dengan Kristus. Nah, semua ayat-ayat ini ditulis antara tahun 50-an 60-an, saudaraku, sebelum bait Allah hancur, ya, sebelum bait Allah hancur. Nah, makanya di 2 Korintus 5 ayat 16-17, oleh karena itu, ya, kami tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia. Kenapa mereka tidak lagi mengukur orang menurut ukuran manusia? Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kita semua telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus, manusia roh di dalam Kristus yang roh. Ya, begitu teman-teman sekalian. Nah, dia ditegaskan lagi, saudaraku, ditegaskan ini ya. Ya, dia ditegaskan apa? Memang kami pernah, ya, lihat ini. Kami pernah menilai Kristus dengan segi manusia, ukuran manusia, tetapi sekarang tidak lagi. Saudara, ini mengingatkan kita, saudara. Apakah saudara dan saya masih melihat Kristus dengan ukuran-ukuran manusia? Nah, ini pertanyaan bagi saudara dan saya. Ingat, saudaraku, ya, murid-murid tidak lagi melihat Kristus dengan ukuran manusia, tidak. Karena mereka tahu Kristus itu adalah Allah yang roh, saudaraku. Bahkan manusia pun, orang pun tidak diukur dengan ukuran manusia lagi. Ya, sebab apa? Karena baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi, semuanya telah menjadi satu manusia baru. Lahir baru diciptakan dalam Kristus, saudaraku. Itu. Nah, maka dikatakan di ayat 17, ya saudaraku, luar biasa. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus, ya, mantap, menjadi manusia baru. Lihat ini. Kalau di TB, di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Tapi ini bahasa sehari-hari dikatakan orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Apakah saudara mau membantah? Kita mau membantah bahwa kita belum bersatu dengan Kristus? Kalau saya tidak. Saya malah bersyukur saya telah bersatu dengan Kristus, sahabat-sahabat sekalian, ya. Saya merasa bersyukur saya bersatu dengan Kristus. Saya tidak membantahnya. Saya merasa bersyukur dalam hidup ini. Ya, karena kasih-Nya yang begitu besar sehingga saya telah bersatu dengan Kristus. Wow, dahsyat sekali. Ya, menjadi manusia baru sama sekali. Jadi kita menjadi manusia baru ini. Manusia yang tidak berdosa. Manusia yang kudus tak bercacat celah, saudaraku. Wow, dahsyat. Nah, yang lama sudah berlalu. Manusia dosa kita telah berlalu. Semuanya sudah menjadi baru. Kita telah menjadi manusia rohani, manusia roh, manusia yang hidup di dalam tubuh kemuliaan Kristus, the glorious body of Christ. Kita sudah bersatu di situ, saudaraku. Bukan nanti. Enggak. It is finished, saudaraku. It is finished. Saudara, kita sudah bersatu dengan Kristus. Nikmati hidup saudara dan saya ini di dalam Tuhan. Kalau kita nggak mengerti, itu yang membuat kita kacau. Nah, makanya mari kita mengerti, saudaraku, supaya hidup kita happiness, ya, bahagia, karena tidak ada beban-beban yang Tuhan buat.
tapi menikmati keselamatan, menikmati Tuhan dalam hidup. Sehingga Kristus yang ada di dalam kita itu dia mengalir ya, untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bagi kita di rumah tangga kita, di kantor kita, di pekerjaan, di lingkungan kita, di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Dahsyat sekali saudaraku. Ini luar biasa. Waktu saya menangkap kebenaran ini, wow, saya pikir, waduh saya terlambat tahu ya, kenapa nggak dari dulu tahu, saya berpikir begitu ya. Kalau tahu sahabat-sahabat, wow beda lagi sudah. Jadi bagi yang muda-muda, yang lebih muda dari saya, mari pahami ini, luar biasa. Ya luar biasa. Nah ajakan, nah saya mengajak kita semua saudaraku, ya mengajak kita semua. Ajakan, mari kita hidupi saudara. Satu, mari mengerti bahwa dalam dimensi fisik, ya dalam dimensi fisik dari Adam diciptakan keluarlah mempelainya, ya yang namanya Hawa. Nah keduanya menjadi satu daging. Dan inilah yang diikuti oleh manusia, pria dan wanita yang menikah menjadi satu daging, meninggalkan papa mamanya menjadi satu daging dengan mempelainya, betul kan? Tetapi dalam dimensi roh, dimensi spiritual, ya saudaraku sekalian. Nah orang percaya diciptakan, ya orang percaya diciptakan, saudaraku, ya dilahirkan, apa? Menjadi mempelainya. Dilahirkan menjadi tubuhnya, mempelainya. Di mana? Di dalam Kristus. Nah, keduanya menjadi satu roh, saudaraku. Dahsyat ya, saudara. Jadi saudara dan saya, ya kita orang percaya, ya telah menjadi satu manusia baru. Kita adalah mempelainya, saudaraku. Ya, mempelainya di mana? Di dalam Kristus, saudaraku, ya. Jadi kita sebagai jemaatnya, sebagai tubuhnya, kita semua ini, ya bersatu di dalam Dia dalam satu roh. Ada amin. Wow, dahsyat saudaraku, dahsyat sekali ya, dahsyat sekali, luar biasa saudaraku. Saya kagum banget dengan kebenaran firman Tuhan ini. Waktu saya mengerti kebenaran firman ini, wow. Dahsyat sekali saudaraku, dahsyat sekali. Gembiranya, nggak tahu, berbahagianya, wow, luar biasa. Mari saudaraku, aminkan dalam hidup saudara dan saya dan keluarga. Mari aminkan. Mari kita sadar, renewing of our mind, renewing of your mind. Mari pembaharuan pikiran kita saudaraku. Mari kita alami dan hidupi, ya, apa? Bahwa kita telah menjadi satu manusia baru dalam Kristus. Ya, kita sempurna di dalam Kristus. Kita sempurna di dalam Kristus. Di luar Kristus kebinasaan, saudaraku. Dia katakan, akulah pokok anggur. Engkaulah caranya. Engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara, kita harus bersatu. Nah, ujilah dirimu, apakah engkau tidak tegak dalam iman. Selidiklah dirimu, apakah Kristus Yesus ada tidak dalam dirimu. Kalau tidak, katanya engkau tidak tahan uji. Jadi, manakala kita bersatu dengan Kristus, tidak ada ujian, tidak ada apapun yang berat dalam hidup saudara dan saya. Semuanya happiness, berbahagia saudaraku. Nikmati kebahagiaan kita selama kita masih ada di bumi. Karena nanti waktu kita udah orang meninggal dunia, jiwanya itu ya bahagia. Jiwanya terus kebahagiaan itu ada di dalam Kristus itu. Jiwa kita ada di dalam roh itu, bersatu dengan Dia. Jadi waktu kita sudah mengalami kebahagiaan kesatuan itu, kebahagiaan yang sama itu akan terus masuk dalam kekekalan, saudaraku. Sampai dalam kekekalan. Itulah kebahagiaannya. Ya.
Tapi kalau kita belum apa-apa udah stres terus, ya sampai meninggal pun orang stres, saudaraku. Jadi mari, saudara yang sadar, yang mengikuti di Christ Center Ministry, kita berbeda. Berbeda dalam arti mau renewing mind ya. Mau renewing mind. Jadi paham kebenaran. Jadi ingat, kita tidak lagi menilai manusia dengan ukuran manusia. Juga tidak lagi menilai Kristus dengan ukuran manusia. Karena kita adalah manusia roh, ya, ada di dalam Allah, yaitu Kristus Allah yang roh, saudaraku. Dahsyat sekali, saudara. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Nah, kita adalah pribadi. Kita adalah pribadi manusia roh yang hidup dalam Kristus yang roh, saudaraku. Kristus yang roh. Kenapa Kristus yang roh? Karena pada dasarnya Allah itu roh. Allah itu firman. Setuju kan sahabat sekalian? Allah itu roh, Allah itu firman. Setuju kan? Nah, Allah yang roh, Allah yang firman ini, karena dia mau menciptakan manusia segambar dan sepeta dengan dia, manusia yang penuh dengan dosa itu, maka dia turun ke bumi. Ya, Allah yang roh itu turun ke bumi. Di bumi dia menyebut dirinya anak, namanya Yesus Kristus. Setelah dia tetelestai, mati di kayu salib menebus dosa manusia, ya, membuat manusia itu segambar dan sepeta dengan dia karena karyanya di kayu salib, karya kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus, maka kita menjadi satu manusia baru di dalam dia, saudaraku. Jadi dia waktu bangkit dari kubur, Kristus telah bangkit dalam roh. 1 Petrus 3 ayat 18, di 1 Korintus 15 ayat 45. Dia menjadi roh yang menghidupkan. Jadi saudara, jiwa kita yang selamat, yang merdeka bersatu dengan roh yang menghidupkan. Sehingga kita menjadi hidup. Hidup kekal di dalam Kristus. Wow. Dahsyat sekali saudaraku. Dahsyat sekali. Saya sangat kagum dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kegembiraan saya sekarang ini saudaraku jauh lebih luar biasa dibanding dulu-dulu waktu saya jadi jemaat tidak ngerti, cuma ikut-ikutan, saudara. Ya, mari kita jangan jadi ikut-ikutan, tapi kita mengerti kebenaran 100 kali lipat. Ya. Nah, Tuhan yang hidup. Jadi Tuhan yang hidup sesuai dengan Galatia 2 ayat 19-20 katakan. Tuhan yang hidup. Kita telah mati ya oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Ya, kita hidup bagi Allah. Kita telah mati bersama Kristus di kayu salib. Namun kita hidup. Tetapi apa saudaraku? Bukan lagi kita yang hidup, saudaraku. Ya, melainkan siapa? Saudaraku, Kristus yang hidup dalam saudara dan saya. Ada amin, saudaraku. Luar biasa. Dan hidup yang kita hidupi dalam daging, saudara, hidup oleh iman dalam anak Allah. Bukan iman kita, bukan iman saudara. Hidup oleh iman dalam Kristus yang telah mengasihi kita. Yang telah menyatakan hidupnya bagi saudara dan saya. Ada amin ya, dahsyat sekali loh. Maka saudara, karena kita telah menjadi manusia roh, satu roh dengan Kristus, maka apa? Relasi kita dalam roh dan kebenaran. Jadi di mana saja kita berada, apapun situasinya, kita nyambung terus, saudaraku. Nyambung terus dengan dia. Kita nyambung. Nah, Tuhan yang melakukannya, baik kemauan maupun perbuatan, sesuai kerelaannya. Melalui saudara dan saya sebagai tubuhnya. Dahsyat sekali, saudaraku. Dahsyat sekali, ya. Ini luar biasa, saudara. Jadi, saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Ya, luar biasa, saudara. Saudara, kita belajar sesuatu yang luar biasa hari ini, di mana kita telah bersatu, saudaraku. Jadi, be happy in your life, saudara. Kenapa? Nikmatilah hidup saudara, ya. Di masa-masa kita hidup, yang orang bisa hidup berapa?
ada yang 70 tahun, bahkan ada yang lebih rendah, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 100. Pertanyaannya, kalau saudara dan saya masih sibuk ini dan itu mencari perhatian Tuhan, mencari belas kasihan Tuhan ini dan itu, artinya apa? Kita ada di luar Tuhan. Saudara dan saya, kita tidak di luar Tuhan. Kita sudah bersatu dengan Dia. Kita sudah menjadi satu roh dengan Dia. So be happy in your life, ya. Nikmati hidup, nikmati damai sejahtera ini, nikmati keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada saudara dan saya. Kita adalah satu tubuh di dalam Dia, saudaraku. Mari kita ingin membangun diri kita, ya, membangun keluarga kita, membangun anak-anak cucu kita ke depan, generasi muda kita yang mengerti kebenaran. Ya saudaraku, mengerti kebenaran. Sehingga hidup kita bisa maksimal dalam hidup ini. Ya, sehingga potensi apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Passion apa, karunia apa, talenta apa yang Tuhan sudah taruh. Mari karena kita sudah bersatu dengan Kristus. Kristus waktu turun ke bumi. Ya, Kristus waktu turun ke bumi memberikan karya terbaik bagi dunia ini, bagi kemanusiaan. Nah, Kristus yang sama ada dalam saudara dan saya, kita sebagai tubuhnya. Nah, Dia mau, ya Tuhan mau kita sadar. Karena potensinya sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Untuk memberikan karya terbaik bagi kehidupan. Karena saudara dan saya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, baik orang merdeka maupun budak, ya, semuanya telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Bahkan disebut tadi ada dua hal, ingat saudaraku, yang bersifat fisik, yaitu Adam, yaitu bersatu menjadi satu daging. Tetapi dengan Kristus kita telah menjadi satu roh dalam dimensi spiritual, di dalam dimensi manusia rohani kita, di dalam dimensi tubuh rohani kita bersama Kristus, yaitu kita telah masuk di dalam the glorious body. Tubuh kemuliaan Kristus kita sudah ada di dalamnya. Inilah yang dikatakan diubahkan sesaat. Diubahkan sesaat itu waktu manusia lama menjadi manusia baru. Manusia yang dalam kegelapan dipindahkan menjadi masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Luar biasa. Jadi kita sudah dipindahkan dari kegelapan masuk kepada terang Kristus yang ajaib, saudaraku. Dahsyat sekali. Luar biasa. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mencerahkan setiap hati dan pikiran sahabat-sahabat semua dan kami semua. Kami percaya firman-Mu yang sudah ditabur di hati kami seperti tanah yang subur ini. Maka manakala kami ditabur karena kami mau renewing of our mind. Kami mau pembaharuan pikiran kami. Maka kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Waktu kami mengerti, lalu kami akan berbuah. Mengenal lebih dalam tentang Engkau, Yesus Kristus. Kami bisa mengenali Engkau 100 kali lipat. Ada yang 60, ada yang 30. Tapi kami mau yang 100 kali lipat, Tuhan. Sehingga kami tidak lagi menilai Engkau dengan ukuran-ukuran manusia. Karena Engkau adalah Allah yang roh itu. Dan kami juga tidak melihat manusia lagi dengan ukuran-ukuran manusia. Karena setiap orang yang ada di dalam Kristus yang telah bersatu dengan Kristus telah menjadi manusia baru di dalam Engkau, di dalam Kristus. Terima kasih akan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Kami aminkan. Kami semua yang hadir saat ini bersama semua keluarga kami, anak cucu kami, teman-teman kami aminkan. Kami semua sehat di dalam Engkau, Tuhan. Kalau kami ada yang sakit, kurang sehat, bersama Engkau, di dalam Engkau kami mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami,
tugas-tugas pekerjaan yang Engkau percayakan. Karena kami telah bersatu dengan Engkau. Inspirasi itu datang dari Engkau, Tuhan. Ide-ide brilian itu datang dari Engkau. Sehingga kami bisa memberikan karya terbaik dalam kehidupan ini. Untuk berbakti bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami untuk membangun generasi ke generasi. Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus, bagi kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. 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 Terima kasih untuk Bro Peruntungan Girsang untuk firman yang luar biasa pada siang hari ini. Menjadi satu dalam Kristus dan juga menangkap kebenaran akan firman Tuhan. Inilah saya kira lompatan iman yang harus kita capai bersama-sama.